Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Mauladi dengan NIM 1807000 di mata kuliah Teknik Pembentukan Logam. Saya akan menjelaskan tugas dari materi bending. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bending, lalu bagaimana perhitungannya dan lain-lain. Pertama, itu ada di definisi bending ya. Bending adalah salah satu yang paling umum gitu, operasi pembentukan industri yang kita perlu tahu gitu ya. Yang sering kita jumpai ada di beberapa yang kita temuin itu di sekitar sehari-harian kita itu salah satunya ada di tubuh mobil ya. Di tubuh mobil di bodi mobil itu ada proses yang dinamakan dengan bending. Nah, nah lalu ada V-bending dan Edge bending. Nah, proses penekukan dilakukan dengan menggunakan alat punch and die. Dua metode pembekukan yang umum adalah V-bending yang dilakukan oleh V-die dan edge bending, yaitu karena namanya edge berarti tepi ya, dilakukan dengan waving die. Metode-metode ini diilustrasikan. Nah, jadi ada punchnya. Kalau pasnya itu berbentuk V ya, V. Kalau yang V bending bentuknya V, lalu si cetakan di bawahnya itu ada V juga. Jadi si sheet metal sheet logam ini di punch di die-nya lalu akan berbentuk tekuk gitu ya, seperti huruf V. Lalu untuk yang edge bending itu ada di sana ada die, lalu ditambahkan freezer pad, lalu si punch-nya itu di pinggir, jadi menekuk juga, jadi sama metodenya, jadi hanya berbeda di punch and die-nya saja gitu. Dalam V-bending, lembaran logam ditekuk di antara jadi antara punch berbentuk V dan die-nya berbentuk V juga. Nah, kisaran sudut mulai dari yang sangat tumpul hingga sangat tajam dan dapat dibuat dengan V-die. Nah, V-bending umumnya digunakan untuk proses produksi rendah dan edge bending melibatkan pembebanan kantilever dari lembaran logam. Freezer pad digunakan untuk menerapkan gaya FH guna menahan pangkal benda kerja terhadap die. Sementara punch menekan tepi benda kerja dan menekuk sepanjang tepi die. Nah, pada pengaturan yang ditunjukkan pada gambarnya tidak saya cantumkan. Nah, edge bending terbatas pada tekukan 90 derajat atau kurang. Waving die lebih rumit, dapat dirancang untuk sudut tekuk yang lebih besar dari 90 derajat. Pressure pad serta waving die dinilai lebih rumit dan mahal daripada V-die dan umumnya digunakan untuk pekerjaan produksi tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi bending uh, itu ada bend allowance. Jika jari-jari radius tekukan lebih rendah daripada ketebalan benda kerja, logam cenderung meregang saat ditekuk gitu. Penting untuk memperkirakan jumlah peregangan yang terjadi. Sehingga panjang bagian akhir akan cocok dengan dimensi yang ditentukan oleh karena itu, perlu menentukan panjang sebuah netral sebelum penekukan dengan memperhitungkan peregangan yang terjadi. Nah, panjang ini disebut bend allowance. Lalu ada rumusnya yaitu AB sama dengan 2VR alpha dibagi 360 buka kurung R ditambah eh, K KBA dikali T. Nah, apa itu AB? AB itu adalah bend allowance dengan satuan milimeter, lalu ada alpha. Alpha adalah sudut tekuk ya dalam bentuk derajat, lalu ada R besar, itu radius tekuk milimeter. Nah, lalu itu kurang lebih dari 2T. Nah, R ini harus kurang dari 2T. KBA sama dengan 0,33 dan jika R lebih besar sama dengan 2T, KBA-nya itu harus 0,50. Lalu ada spring back. Nah, spring back itu ketika tekanan tekuk dihilangkan pada akhir deformasi, energi elastis tetap berada di bagian yang tertekuk dan menyebabkan sebagian pulih menuju bentuk aslinya. Pemulihan elastis ini disebut spring back yang didefinisikan sebagai peningkatan sudut benda kerja yang ditekuk terhadap sudut alat berbentuk die setelah alat tersebut dilepas.
ada rumusnya, itu spring back sama dengan alpha al, al, alpha aksen dikurangi alpha aksen T dibagi alpha aksen T. Nah, SB itu adalah spring back, alpha aksen itu adalah sudut logamnya, lalu ada alpha aksen T yaitu sudut alat tekuk. Kompensasi untuk spring back dapat dicapai dengan beberapa metode. Dua metode umum adalah overbending dan bottoming. Dalam overbending, sudut dan jari-jari punch dibuat sedikit lebih kecil dari sudut yang ditentukan pada benda kerja akhir sehingga lembaran logam dapat kembali ke nilai yang diinginkan. Sedangkan bottoming menekan logam saat mencapai ujung gerakan sehingga secara plastis mendeformasinya di daerah tekukan. Gaya tekuk atau bending force. Gaya tekuk adalah gaya yang diperlukan untuk melakukan pembengkokan. Gaya tersebut tergantung pada geometri punch dan die serta kekuatan, ketebalan, dan panjang lebar logam. Nah, di sini rumusnya adalah F sama dengan K besar, BF, buka kurung, TS, tutup kurung, WT kuadrat dibagi D. Nah, F itu adalah gaya tekuk dengan satuan Newton, TS adalah tensile strength, lembar logam dengan satuan MPa, lalu ada D sama dengan dimensi bukaan cetakan dalam satuan mm, KBF P bending adalah 1,33, lalu ada KBF H bending itu adalah 0,33. Nah, kelebihan bending apa sih? Nah, kelebihan bending itulah biaya yang efektif untuk jumlah produksi kecil hingga sedang. Kalau kekurangan bending itu adalah sering terjadinya spring back. Nah, aplikasi proses bending. Nah, bending kan itu adalah salah satu proses pembentukan yang paling umum. Nah, proses ini biasanya digunakan untuk membentuk bodi mobil, toolbox, penjepit kertas, atau lemari arsip. Nah, secara mekanik, bending dapat memberikan kekakuan pada benda kerja dengan meningkatkan momen inersianya. Perhatikan plensa, bed, dan sambungan dapat meningkatkan kekakuan struktur tanpa menambah berat struktur tersebut. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Daftar sumber dari materi saya ada di Kalpakjian dan Groover. Terima kasih juga yang telah menonton. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.